Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, Bapak Ibu kita mungkin masih akan menunggu sebentar lagi karena masih ada beberapa peserta yang belum memilih breakout room. Mungkin sekitar 1 sampai 2 menit lagi lalu kita akan memulai presentasi, sesi paralel kita pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, sepertinya semua sudah berkumpul, Bapak Ibu, maka kita akan memulai sesi paralel ya pada siang hari ini. Baik, selamat siang sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang bergabung di room 1. Ya, di dalam sesi paralel kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari dua narasumber kita. Tapi sebelumnya izinkan saya, Diksita, untuk memperkenalkan kedua narasumber kita ya yang sudah siap untuk berbagi pengalaman serta penelitian beliau berdua pada siang hari ini. Nah, izinkan saya untuk share screen. Baik. Baik, pembicara kita yang pertama adalah Bapak Sony ya, begitu beliau biasanya dipanggil. Nah, Pak Sony Christian Sudarsono, SSMA, adalah seorang dosen di Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Nah, bidang keilmuan Bapak Sony adalah linguistik dengan minat pragmatik serta analisis wacana. Kemudian Pak Sony meraih gelar sarjana pada tahun 2013 di tempat beliau mengabdi sekarang yaitu Universitas Sanata Dharma. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di program studi linguistik Universitas Gadjah Mada 2 tahun kemudian. Nah, kemudian beberapa mata kuliah yang diampu oleh Pak Sony selama 1 tahun terakhir ini meliputi tata bahasa Indonesia, kemudian pragmatik, pengantar linguistik, semiotika, logika bahasa, pembuatan iklan, pembelajaran bahasa, pembuatan media jurnalistik daring, dan desain grafis jurnalistik. Banyak sekali ya Pak Sony. Kalau bahasa Jawanya begitu tirik-tirik begitu ya, karena saking banyaknya. Baik, beliau adalah narasumber kita yang pertama, Pak Sony. Kemudian saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Adventina Putranti. Halo Bu Adventina. Baik, ya Pak Sony dan Bu Fenty ya, begitu beliau biasa dipanggil sudah bergabung dengan kita. Izinkan saya untuk memperkenalkan Bu Fenty, pembicara kedua kita. Baik, Bu Fenty atau Bu Adventina Putranti SSM Hum adalah seorang dosen di program studi sastra Inggris Universitas Sanata Dharma. Nah, Bu Fenty ini sangat mumpuni dalam bidang-bidang yang beliau ampu, yaitu translation, consecutive interpreting, pragmatik, serta poetry. Bu Fenty menempuh pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dan pendidikan S2 di Universitas 11 Maret. Bidang keilmuan beliau adalah translation, interpreting, serta pragmatic. Nah, pada hari ini, baik Pak Sony maupun Bu Fenty akan berbicara, akan membagikan perspektif serta gagasan beliau berdua mengenai dunia digital serta kaitannya dengan bidang linguistik ya. Pak Sony hari ini akan membicarakan mengenai tantangan dan peluang dalam pengajaran penerjemahan. Maaf, itu adalah Bu Fenty ya. Oke, baik, yang pertama Pak Sony akan membicarakan tentang hiperkoreksi. Wah, apa ini hiperkoreksi? Kita akan menggali lebih lanjut bersama dengan Pak Sony nanti. Hiperkoreksi pada Google Dokumen ya. Google Dokumen sudah sangat sering dipakai di dalam dunia digital saat ini, dan fenomena hiperkoreksi pada penggunaan Google Dokumen merupakan fenomena yang akan dibahas secara khusus oleh Pak Sony pada siang hari ini. Kemudian Bu Fenty akan membicarakan mengenai tantangan dan peluang dalam pengajaran penerjemahan di era Google Translate. Baik, jadi saya pikir beliau berdua hari ini akan bersama-sama membicarakan mengenai mesin begitu ya, Google Dokumen serta Google Translate serta kaitannya dalam bidang linguistik dan juga penerjemahan begitu. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan segera menyimak
penjelasan dan pemaparan dari Pak Sony. Terima kasih Bu Diksita. Langsung saja ya, ada tayangan yang sudah saya siapkan. Silakan panitia, mohon tolong. Halo, saya Sony Christian Sudarsono pada seminar Dies Natalis ke-29 Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma ini. Saya akan membawakan makalah saya yang berjudul Hiperkoreksi pada Google Dokumen. Kita awali dari pendahuluan, latar belakang, salah tujuan, manfaat, teori, dan metode penelitian. Kecerdasan buatan membantu kerja manusia, termasuk dalam hal berbahasa. Ada banyak aplikasi dan program yang memudahkan manusia untuk mengerjakan tugas dan pekerjaannya yang berhubungan dengan bahasa. Misalnya Google Terjemahan atau Google Translate, Grammarly, dan aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia yaitu Sipebi. Tidak ketinggalan program pengolahan teks seperti Microsoft Word dan Google Dokumen tampaknya juga dirancang untuk mendeteksi bahasa bahkan kesalahan pengetikan dan tata bahasa. Misalnya dengan adanya garis merah zigzag di bawah kata di Microsoft Word, itu artinya ada kesalahan bahasa, misalnya kesalahan pengetikan atau kesalahan tata bahasa, kesalahan pilihan kata yang diidentifikasi oleh komputer atau oleh kecerdasan buatan. Sementara kalau bersih semacam ini artinya tidak ada kesalahan. Demikian juga dengan Google Dokumen. Google Dokumen juga melakukan hal yang mirip dengan memberikan garis merah di bawah, garis zigzag di bawah, lalu sekaligus sugesti pembetulannya. Nah, sudah ada banyak kajian tentang kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh kecerdasan buatan ini. Misalnya Amar menemukan bahwa Google Translate hanya mampu menerjemahkan teks sumber berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia secara akurat jika strategi pemadanannya yang sesuai hanya sekadar literal atau transposisi. Sementara itu Harahap mengkaji penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan Google Translate dan menemukan sering terjadi kesalahan pada tataran morfologis, sintaktis, dan semantis. Selain Google Translate, aplikasi Grammarly juga pernah diteliti oleh Widiasi dan Haryani yang menghasilkan temuan bahwa kesalahan yang sering terjadi berada pada tataran pengejaan, tanda baca, dan pada tataran semantis. Dan memang tidak seperti bahasa Inggris yang relatif sudah dalam tanda petik mapan, kecerdasan buatan untuk bahasa Indonesia relatif belum sempurna. Hal tersebut terjadi pada Google Dokumen yang justru beberapa kali memberi saran hiperkoreksi. Yang sudah benar justru diberi saran yang salah. Oleh karena itu makalah ini bertujuan mendeskripsikan hiperkoreksi dalam saran perbaikan di Google Dokumen yang nanti akan ditunjukkan melalui contoh-contoh. Hasil kajian ini diharapkan memberi manfaat bagi penyempurnaan kecerdasan buatan pada Google Dokumen sehingga dapat menjadi pedoman berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hiperkoreksi sendiri itu artinya apa? Itu adalah tindakan membetulkan sesuatu yang sudah benar lalu malah menjadi sesuatu yang keliru atau salah. Gejala hiperkoreksi dalam bahasa Indonesia pada umumnya terjadi pada kata-kata pinjaman dari bahasa asing. Misalnya kata sah yang seharusnya sudah benar, beberapa kali dihiperkoreksi menjadi syah, topan menjadi taufan, berpikir menjadi berpikir. Nah, ini biasanya terjadi pada kata-kata yang berupa kata serapan atau kata yang dapat ditelusuri secara etimologis dari bahasa asing. Nah, makalah ini menggunakan pendekatan linguistik preskriptif, peneliti mengidentifikasi kesalahan-kesalahan koreksi yang dilakukan oleh Google Dokumen, lalu mengklasifikasikannya dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan jenis kesalahannya.
Alat bantu yang dipakai adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia sebagai dokumen kodifikasi bahasa Indonesia yang baku dan benar. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 jenis sekurang-kurangnya yang ditemukan. 3 jenis hiperkoreksi, yaitu hiperkoreksi pada kata baku, hiperkoreksi pada kata berimbuhan, dan hiperkoreksi pada kata majemuk. Misalnya, yang jenis yang pertama pada kata baku, misalnya akta, yang seharusnya sudah benar, lalu dihiperkoreksi menjadi akte, yang justru menurut Kamus Besar tidak baku. Andal menjadi handal, yang justru tidak baku. Antre malah dibetulkan menjadi antri. Cecak lalu malah dibetulkan menjadi cicak. Ini mungkin pada pengaruh lagu ya, lagu anak-anak, cicak-cicak di dinding. Mungkin kalau diganti cecak-cecak di dinding kurang enak untuk didengar mungkin ya. Lalu camilan yang seharusnya sudah baku, kemudian diberi saran yang malah tidak baku, yaitu cemilan. Cenderamata yang seharusnya dipisah penulisannya, lalu diberi hiperkoreksi menjadi disambung. Frustrasi yang seharusnya memakai R, trasi, lalu diberi koreksi menjadi frustasi, yang justru tidak baku. Genius yang seharusnya genius pakai G, tetapi diberi hiperkoreksi menjadi genius. Kuitansi, KUITANSI, lalu diberi saran kui pakai W. Mengembuskan tanpa H, lalu diberi hiperkoreksi menghembuskan. Embus seharusnya bukan hembus. Demikian juga imbau bukan himbau. Impit bukan himpit. Isap bukan hisap. Contoh lain adalah menyontek bukan mencontek. Sekali lagi, Google Dokumen memberikan hiperkoreksi. Orisinal bukan original. Lalu praktik. Ini mungkin karena kebiasaan, saya rasa hampir semua tempat dokter membuka praktiknya akan tertulis kata praktek pada papan namanya. Saya belum pernah melihat memakai kata praktik sejauh ini. Mungkin itu yang menyebabkan Google Dokumen menganggap yang betul adalah praktek, bukan praktik. Lalu perangko tanpa E. Remedi bukan remedi. Yang baku adalah remedi. Ini sudah benar, tapi diberi hiperkoreksi menjadi remedi. Seyogianya bukan seyogyanya. Sudah benar, tetapi diberi hiperkoreksi menjadi seyogyanya. Silahkan harusnya tanpa H, tetapi diberi hiperkoreksi dengan H, jadi silahkan. Telanjur tanpa R seharusnya, tetapi diberi hiperkoreksi yang tidak baku menjadi terlanjur. Lalu teoretis diberi hiperkoreksi menjadi teoritis yang justru tidak baku. Utang tanpa H lagi-lagi diberi H menjadi hutang. Lalu mungkir. Bentuk yang betul adalah mungkir, memungkiri. Memang bentuk dasarnya mungkir, bukan pungkir, tapi karena ada kesalahan analogi, lalu ada hiperkoreksi. Dimungkiri justru dianggap salah, yang betul dianggap adalah dipungkiri. Padahal yang baku tetap mungkir, maka dimungkiri yang seharusnya. Jenis yang kedua, hiperkoreksi pada kata berimbuhan. Ini karena ada kesalahan dalam proses morfofonemis. Misalnya, cermin. Kalau bertemu dengan imbuhan harusnya bernya menjadi bercermin. Seperti halnya
bertemu dengan kerja menjadi bekerja, bukan berkerja. Atau bertemu dengan serta menjadi beserta, bukan berserta. Maka bertemu dengan cermin, suku kata pertamanya mengandung bunyi maka bernya seharusnya menjadi becermin. Hanya Google Dokumen belum mengenali kata ini sehingga dianggap salah. Itu adalah becermin menurut Google Dokumen. Demikian juga ter juga demikian. Harusnya tercermin bukan tercermin. Harusnya terpercaya bukan terpercaya. Kemudian selain ada imbuhan menasal yang bertemu dengan bunyi poh, harusnya luluh. Harusnya memengaruhi bukan mempengaruhi. Harusnya memesona bukan mempesona. Seharusnya mempublikasikan bukan mempublikasikan. Lalu menasal bertemu dengan keh. Seharusnya luluh juga kehnya menjadi mengombinasikan bukan mengkombinasikan. Seharusnya mengoordinasi bukan mengkoordinasi. Dan sekali lagi Google Dokumen melakukan hiperkoreksi. Lalu bunyi S juga mengalami peluluhan. Seharusnya menyinyalir. Tapi itu tidak dikenali oleh Google Dokumen, lalu diberi hiperkoreksi mensinyalir. Menyosialisasikan, jika tidak dikenali lalu dianggap salah, lalu diberi sugesti yang keliru, yaitu mensosialisasikan. Lalu jenis yang ketiga hiperkoreksi pada kata majemuk berupa kata yang mengandung bentuk terikat. Misalnya antar, yang seharusnya bentuk terikat, antar generasi, antar kota, tetapi Google Dokumen memberikan hiperkoreksi dengan memberikan sugesti antar spasi kota atau antar spasi generasi. Mega juga kasusnya sama, seharusnya dirangkai dengan bentuk yang berikutnya. Maka harusnya mega proyek atau mega bintang, bukan mega spasi proyek, bukan mega spasi bintang. Pasca juga demikian, seharusnya pasca panen langsung tanpa spasi. Lalu bulu tangkis, yang ini justru dipisah. Tapi Google Dokumen malah menganggapnya ini digabung. Sapu tangan seharusnya digabung, lalu Google Dokumen mengidentifikasi ini harusnya dipisah. Serba ada, serba itu juga bentuk terikat, seharusnya digabung, dirangkai. Serba salah seharusnya juga tanpa spasi. Super pun demikian, super itu bentuk terikat, maka seharusnya super cepat itu tanpa spasi. Super damai juga tanpa spasi. Nah, sekali lagi, Google Dokumen melakukan hiperkoreksi, memberikan sugesti yang keliru. Akhirnya kita sampai pada simpulan dan rekomendasi. Ada 3 jenis hiperkoreksi yang ditemukan, yaitu hiperkoreksi penulisan kata baku, hiperkoreksi penulisan kata berimbuhan, dan hiperkoreksi penulisan kata majemuk. Pada hiperkoreksi penulisan kata baku, kesalahan umumnya terjadi pada kata serapan dan kata yang seharusnya tidak diawali huruf H. Misalnya tadi hembus, himpit, hisap, harusnya tanpa H. Hisap, himpit, hembus. Lalu pada hiperkoreksi penulisan kata berimbuhan terjadi kesalahan pada penulisan kata yang mengalami proses morfofonimis yang bentuk dasarnya diawali bunyi keh, poh, dan es, dan berupa kata serapan atau yang terdiri atas lebih dari 2 suku kata. Nah, jadi koordinasi, kombinasi, publikasi, pengaruh, pesona, sinyalir, sosialisasi, itu ada yang berupa kata serapan, ada pula kata asli dalam bahasa Indonesia tetapi lebih dari 2 suku kata. Pada hiperkoreksi penulisan kata majemuk, kesalahan yang terjadi adalah penulisan unsur terikat yang seharusnya ditulis serangkai dengan bentuk setelahnya. Oleh karena itu, rekomendasinya jelas penutur bahasa Indonesia perlu membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai konteksnya apabila konteksnya adalah ragam yang baku atau ragam yang formal. Dan untuk membantu itu,
Disediakan pula oleh Badan Bahasa aplikasi CPB, aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia. Kita bisa memanfaatkan aplikasi ini sebaik-baiknya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan, diutarakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sony. Salam. Baik, terima kasih banyak Pak Sony atas paparan yang sudah diberikan mengenai hiperkoreksi pada Google Dokumen. Jadi tadi ada 3 hiperkoreksi ditemukan pada 3 jenis, 3 ragam gitu ya. Ada di kata baku, kemudian di kata perimbuhan, dan juga di kata majemuk. Saya paling terkesan tadi dengan cecak begitu ya Pak Sony. Ini sangat mencerahkan presentasinya karena saya sendiri secara pribadi, wah ternyata saya menggunakan ini ya, banyak kata-kata yang tidak baku. Misalnya tadi cecak itu, ternyata yang benar adalah cecak, bukan cicak begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sony. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, menyampaikan pendapat, kemudian juga pertanyaan, atau ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan presentasi Pak Sony, akan kami persilakan nanti setelah paparan kedua dari Bu Fenty, Bapak Ibu dapat menyampaikan secara langsung, dapat menekan tombol raise hand, maupun juga melalui chat. Nah, baik. Selanjutnya setelah kita mendengarkan paparan dari Pak Sony, kita akan lanjut ke dunia penerjemahan dan pengajarannya. Nah, pada siang hari ini Bu Fenty akan menyampaikan gagasan beliau mengenai tantangan dan peluang di dalam pengajaran penerjemahan di era Google Translate. Ini juga sangat relevan dengan tema kita ya, dan juga dunia yang sedang kita hadapi pada saat ini, era digital begitu. Baik, tanpa berlama-lama saya persilakan kepada Bu Fenty untuk menyampaikan paparannya. Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan gagasan saya mengenai tantangan dan peluang dalam pengajaran penerjemahan, khususnya di era digital, yang salah satunya dapat terlihat dari maraknya penggunaan Google Translate. Saya Adventina Putranti dari Prodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma. Pertama-tama saya ingin mengawalinya dengan mendefinisikan penerjemahan atau menerjemahkan. Secara singkat, menerjemahkan dapat didefinisikan sebagai mengalihkan makna atau pesan dari suatu bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Kegiatan ini memerlukan proses yang mencakup kemampuan penerjemah dalam menganalisis teks bahasa sumber, kemudian mengalihkan makna bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, dan pada akhirnya menyampaikan makna bahasa sumber tersebut dalam struktur gramatika bahasa sasaran yang berterima. Selain definisi atau konsep menerjemahkan, saya perlu juga secara ringkas menyinggung mengenai Google Translate. Seperti sudah dikenal, Google Translate adalah mesin penerjemah yang sudah digunakan sejak tahun 2006. Mesin penerjemah ini sangat mudah diakses dan digunakan sepanjang pengguna memiliki perangkat yang dapat mengakses Google Translate menggunakan jaringan internet. Dan satu hal yang perlu dicatat adalah kemampuan Google Translate telah berkembang pesat, meskipun masih ada keterbatasan, yaitu keterbatasan dalam menerjemahkan jenis teks tertentu dan ragam bahasa tertentu. Sementara itu, pengajaran penerjemahan pada dasarnya mencakup pengajaran mengenai prinsip-prinsip penerjemahan, identifikasi masalah-masalah penerjemahan,
serta strategi dan teknik penerjemahan. Namun demikian, perlu diketahui bahwa hal-hal ini tidak dapat lagi dikerjakan atau dilakukan secara konvensional, di mana peserta pelatihan penerjemahan akan duduk di kelas lalu mendengarkan penjelasan pengajarnya, lalu mereka akan mengerjakan latihan-latihan secara tertulis, manual, menggunakan kamus cetak. Hal ini nampaknya sudah sangat sulit dipertahankan dengan hadirnya teknologi, khususnya teknologi digital. Mengapa? Karena dengan tersedianya mesin penerjemah daring yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna internet, seperti misalnya Google Translate, kemudian Bing. Mesin penerjemah daring tersebut pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung mengambil alih peran penerjemah. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan dalam pengajaran penerjemahan di era digital. Tentu saja tantangan-tantangan itu tidak dapat dibiarkan begitu saja dan membuat pelatihan dan pengajaran penerjemahan menjadi kehilangan arah atau kehilangan kesempatan. Ada beberapa peluang yang dapat diambil dalam pengajaran penerjemahan di era digital. Misalnya, pengajar dapat menambahkan pengetahuan berbagai aspek kebahasaan, mulai dari ragam bahasa, pemahaman secara lebih mendalam aspek-aspek linguistik suatu bahasa, dalam hal ini bahasa sumber dan bahasa sasaran, agar para peserta pelatihan penerjemahan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengolah aspek kebahasaan tersebut, sehingga ketergantungan terhadap mesin penerjemah dapat berkurang. Karena dengan pengetahuan aspek kebahasaan yang lebih mendalam, para peserta pelatihan penerjemahan dapat mengkritisi hasil terjemahan mesin penerjemah tersebut. Dan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh mesin penerjemah, maka para peserta pelatihan penerjemahan dapat melakukan penyuntingan terhadap hasil terjemahan oleh mesin penerjemah. Dengan penyuntingan yang dilakukan, maka akan diperoleh hasil terjemahan yang lebih berterima, lebih natural, sesuai dengan kaidah bahasa sasaran, sehingga hasil terjemahannya tidak kaku dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Saya ingin menampilkan satu contoh yang saya lakukan di kelas penerjemahan saya dalam rangka menangkap peluang mengenai pengajaran penerjemahan di era digital ini. Dalam satu aktivitas di kelas, saya memberikan pada peserta, pada para mahasiswa saya, satu teks bahasa Inggris yang diambil dari artikel populer. Teksnya berhubungan dengan bidang kesehatan dan kedokteran, tetapi bahasa yang digunakan bukan bahasa ilmiah kedokteran, sehingga teks ini memang dimaksudkan untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, yang mungkin memiliki pengetahuan yang sedikit atau minim
mengenai dunia kedokteran dan kesehatan. Karena teks ini dimaksudkan untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, maka tentu saja bahasa yang digunakan tidak terlalu formal. Namun demikian ternyata bahasa yang tidak terlalu formal ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia, menimbulkan beberapa masalah, khususnya apabila teks tersebut diterjemahkan secara harafiah, literal, dengan menggunakan Google Translate. Jadi pada waktu itu saya meminta mahasiswa saya untuk menerjemahkan teks BSU ini ke dalam teks BSA menggunakan Google Translate. Lalu saya meminta mereka untuk menandai bagian-bagian yang dirasa tidak berterima, tidak wajar ataupun tidak natural dalam bahasa Indonesia. Kemudian dari hasil identifikasi mereka, mereka saya minta untuk melakukan untuk menyunting teks bahasa sasaran tersebut. Tentu saja dalam melakukan penyuntingan terhadap teks bahasa sasaran, para penerjemah ini harus memiliki pengetahuan dan keterampilan berbahasa, khususnya bahasa sasaran, secara mumpuni. Sehingga dari hasil suntingan mereka, saya memperoleh hasil seperti ini. Jadi mahasiswa tersebut menemukan bahwa kata anak-anak yang tumbuh dengan anjing dan kucing bukanlah bahasa yang berterima, bahasa yang wajar digunakan. Lalu dia memutuskan untuk menyunting bagian itu menjadi anak-anak yang sejak kecil memelihara anjing dan kucing di rumah. Demikian juga bagian dalam kurung, aslinya teks itu berbunyi up to 50% less. Kemudian menurut Google Translate terjemahannya adalah hingga 50% lebih sedikit. Tentu saja terjemahan ini terasa kaku karena tidak mengikuti struktur gramatika yang berterima dalam bahasa sasaran. Sehingga mahasiswa tersebut menyuntingnya menjadi kurang atau sama dengan 50%. Dan hal itu terus dilakukan, penyuntingan itu terus dilakukan hingga bagian terakhir dari teks. Dari aktivitas ini, saya menemukan bahwa dengan maraknya penggunaan mesin penerjemah, tidak berarti dunia penerjemahan atau profesi penerjemah akan kehilangan kesempatan. Dengan memanfaatkan kekurangan mesin penerjemah, seorang penerjemah masih memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam dunia penerjemahan. Misalnya dengan meningkatkan kemampuannya tidak sekedar untuk menerjemahkan saja, tetapi juga melakukan suntingan terhadap hasil penerjemahan Google Translate misalnya atau mesin penerjemah yang lain, sehingga kelemahan yang dimiliki oleh mesin penerjemah tersebut dapat diatasi dengan kemampuan yang dimiliki oleh penerjemah sebagai aspek atau faktor manusia yang memiliki kecerdasan yang tentu saja berpotensi mengungguli dan selalu dapat mengungguli mesin. Karena bagaimanapun mesin adalah ciptaan manusia.
Nah, dari aktivitas ini, maka kita dapat melihat bahwa tantangan yang dihadapi khususnya dalam pengajaran penerjemahan masih memiliki peluang untuk terus bertahan dan ditingkatkan. Demikian pemikiran saya mengenai tantangan dan peluang pengajaran penerjemahan di era digital. Sekian presentasi saya dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Bu Fenty atas gagasan mengenai tantangan gitu ya. Tentu kita tidak memungkiri bahwa dengan adanya Google Translate maka pasti akan ada tantangan yang diciptakan terutama bagi kita yang menekuni dunia penerjemahan. Tetapi kita juga diharapkan untuk mampu melihat peluang-peluang yang dapat kita manfaatkan begitu. Seperti yang tadi beberapa gagasan sudah diuraikan oleh Bu Fenty. Seperti misalnya akhirnya melihat kembali meneliti hasil terjemahan dari Google Translate begitu. Baik, dua paparan yang sangat menarik sama-sama menyoroti kecerdasan buatan di dalam dunia bahasa dan penerjemahan, tapi ada beberapa sudut pandang yang berbeda begitu ya yang disampaikan oleh kedua narasumber kita pada siang hari ini. Baik, karena itu kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Saya mempersilakan Bapak Ibu semua para peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin bertukar gagasan dan ide yang berkaitan dengan dua topik yang disampaikan oleh para narasumber. Bapak Ibu dapat menyampaikan secara langsung dengan cara raise hand, kemudian memperkenalkan diri, nama Bapak Ibu, kemudian institusi atau berasal dari mana. Bapak Ibu juga dapat menyampaikan pertanyaan dan komentar gagasan melalui chat. Begitu, monggo Bapak Ibu. Baik, sembari kita, baik, sudah ada satu, ya, monggo Pak Donald Nababan, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau bertukar gagasan, monggo. Oh iya, mohon maaf Pak Donald Nababan masih muted, ya, terima kasih. Terima kasih Bu Garut atas kesempatannya, terima kasih juga Bu Fenty dan Pak Sony tadi sudah memaparkan gagasannya terkait dinamika sekarang yang segalanya digital gitu ya. Saya tertarik juga tadi paparan Bu Fenty bahwa Google Translate itu memang belum bisa diandalkan sepenuhnya ya Bu Fenty. Dan tadi Bu Fenty menyebut keberterimaan. Keberterimaan ini kan seringkali disebutkan, tetapi operasionalnya jarang dimunculkan gitu. Jadi yang dimaksud dengan keberterimaan itu operasionalnya yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya lihat tadi contoh yang sudah diintervensi oleh manusia hasil Google Translate. Tadi kalau kita lihat teks sumbernya dengan intervensinya, kalau sekilas kalau analisis teks sumbernya diterapkan, intervensinya sepertinya sudah agak free translation atau berasumsi menurut saya, karena memelihara sejak kecil, padahal di teks sumbernya itu tidak ada memelihara kalau kita lihat, karena grow up with itu kan, with-nya itu kan accompaniment sebenarnya maknanya, kejang yang bermakna accompaniment. Jadi tidak ada petunjuk yang buat kita bisa memahami itu sebagai dia yang memelihara. Mungkin akan lebih tepat kalau di keluarga itu ada binatang peliharaan, mungkin di keluarga di mana dia besar. Karena with itu kan accompaniment. Sementara kalau memelihara, seolah-olah anak kecil itu yang memelihara. Jadi itu tadi kalau saya misalkan
diminta mengintervensi hasil Google Translate, ya tetap saya harus melihat teks sumbernya, maknanya dia mau bilang apa gitu. Dan memang kalau Google Translate itu kan cenderung agak literal ya, dia mengalihkannya ke bahasa sasaran karena memang di sistem dia hanya punya kemampuan linguistik kontrastif di bahasa sebagai aturan, tapi ketika dia bahasa sebagai teks, Google Translate itu masih keteteran gitu ya. Mungkin dia belum menyimpan bahasa sebagai teks gitu. Tipe teks itu kan sangat berdampak. Saya kira itu Bu Aventina, pertanyaan mungkin kalau ditanya pertanyaan operasional keberterimaan itu sebenarnya seperti apa? Karena sering disebut, tapi operasionalnya itu kayaknya mana suka gitu, atau dicampur aduk dengan keterbacaan, dicampur aduk dengan yang lainnya. Lalu bedanya apa dengan keberterimaan gitu? Saya itu seringkali suka ingin tahu apa sih sebenarnya operasional keberterimaan itu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Daulat Nababan atas pertanyaan dan juga gagasan ya yang disampaikan berkaitan dengan topik Bu Fenty. Bu Fenty mungkin akan segera menanggapi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Donald Nababan. Ya, ini sebetulnya pemaparan gagasan saya ini masih bersifat ongoing research begitu. Dan saya memang menggunakan kelas saya untuk mengamati, dan sebetulnya berawalnya bukan dari itu. Saya sebetulnya berawal dari agak merasa gemas gitu terhadap mahasiswa yang hanya mengandalkan Google Translate saja. Lalu saya mencoba melihat kalau begini caranya, itu kan kita menyerah terhadap mesin, kita menyerah terhadap teknologi yang ada dan tidak berkehendak untuk memaksimalkan potensi kita. Nah, saya kemudian berpikiran untuk itu tadi, mengajak mahasiswa untuk mencermati. Sebetulnya ada beberapa versi contoh hasil terjemahan. Ini kebetulan yang saya display hanya satu karena keterbatasan waktu, dan memang ada juga yang menerjemahkan anak-anak yang tumbuh bersama anjing dan kucing. Jadi tidak hanya memelihara, tapi ada juga yang menggunakan kata bersama. Ada lagi yang menggunakan kata, dan akhirnya memang dalam pengajaran penerjemahan di Prodi Sastra Inggris, saya menggunakan hasil terjemahan mereka itu untuk melangkah lebih jauh, menganalisis tadi apakah model penerjemahannya itu cenderung menjadi bebas, menjadi mengakomodasi interpretasi makna yang mungkin bersifat asumsi, atau penerjemahnya berusaha menerjemahkan secara lebih faithful, itu apa sih? Lebih setia. Jadi kesulitan. Oke, lebih setia, termasuk juga dari hasil terjemahan mereka, dari hasil suntingan mereka, dapat dibahas pula misalnya strategi apa yang sebetulnya mereka terapkan. Sebetulnya akhirnya bermuaranya ke sana, tidak hanya berhenti pada menerjemahkan saja, tapi juga melihat aspek-aspek teoritis dari teori penerjemahan itu sendiri. Dan memang betul, konsep mengenai berterima itu memang sepertinya jadi mana suka, tapi walaupun saya tidak sempat menampilkan di sini, saya mencoba mengajak teman-teman mahasiswa di kelas saya juga untuk semacam memberi penilaian ungkapan mana dari hasil suntingan itu yang dianggap paling tidak kaku, jadi saya menggunakan prinsipnya Naida bahwa penerjemahan yang baik tidak terdengar atau tidak terasa seperti sebuah teks terjemahan. Jadi mana yang terasa bahwa itu adalah teks bahasa sasaran atau teks seperti teks original gitulah. Nah,
lalu saya mencoba menggunakan pemahaman semacam ini sebagai konsep berterima. Jadi acceptability-nya ada di sana. Otomatis akan disertai dengan naturalness, kewajaran, apakah bahasa itu cukup natural dan otomatis mengikuti kaidah tata bahasa, dan dengan tuntutan seperti itu rupanya mahasiswa juga berlatih untuk tidak menyepelekan bahwa karena bahasa Indonesia adalah bahasa saya maka pasti saya bisa gitu. Ternyata tadi seperti yang diungkapkan Pak Sony juga cara mengeja saja kebanyakan kita menggunakan kata silahkan dengan H, padahal harusnya tidak, dan itu sepertinya juga tidak disadari atau belum disadari oleh teman-teman mahasiswa yang belajar penerjemahan. Jadi kira-kira begitu Pak yang saya coba lakukan di kelas untuk menyikapi berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi. Semoga menjawab. Matur nuwun Bu Fenty atas berbagi dan pencerahannya. Terima kasih kembali Pak. Baik, terima kasih Pak Donald Nababan serta Bu Fenty. Untuk penanya selanjutnya, saya persilakan. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab. Monggo Bapak Ibu semua, silakan. Baik. Bu Penny, oh ya, silakan Bu Penny. Karena tidak ada yang bertanya, ya saya bertanya ya atau berkomentar. Terima kasih Pak Sony dan juga Bu Fenty yang sudah memaparkan gagasannya pada hari ini. Yang pertama, Pak Sony ya, saya baru menyadari bahwa ternyata dalam Google Dokumen itu ada koreksi yang sangat berlebihan ya, di luar kapasitas ahli bahasa gitu ya, ahli bahasa Indonesia sendiri atau di luar kapasitas orang-orang badan bahasa, nah seperti itu. Nah, namun saya kira Google itu selalu berkembang juga. Kita lihat bahwa Google Translate yang pertama muncul sekitar 10 tahun yang lalu itu sangat aneh ya, menjadi bahasa yang hasil terjemahnya menjadi bahasa yang aneh ya. Nah, saya kira Google Dokumen pertama kali aplikasikan oleh Google mungkin menggunakan thesaurus yang zaman dahulu atau entah dari mana gitu ya Pak Sony ya. Nah, saya kira justru nanti hasil penelitian awal Pak Sony ini justru nanti harus bisa dipublish agar Google juga tahu, sehingga ada perkembangan terus-menerus terkait dengan Google Dokumen yang dalam bahasa Indonesia. Menurut saya gitu. Jadi rekomendasinya tidak hanya sekedar mahasiswa atau orang-orang melihat Webi, tapi juga memang harus ke Google itu sendiri, bahwa Google harus mengadakan kebaruan ya, karena saya pernah juga ikut penelitian yang terkait dengan itu Pak Sony, mempersiapkan thesaurus tapi dalam bahasa Jawa. Jadi agar itu nanti bisa dipakai Google, nah seperti itu. Nah, terkait dengan Bu Fenty, menurut saya permasalahan alih bahasa itu banyak faktor masalah hati loh Bu Fenty. Jadi menurut saya Google Translate tidak akan pernah bisa menggantikan pelatihan terjemahan maupun kuliah terjemahan itu menurut saya ya. Meskipun saya termasuk pengguna Google Translate ya, karena untuk bisa mengetahui pemahaman dengan cepat, bahkan juga sering manfaatkan pronunciation-nya seperti itu. Ya. Namun saya kira masalah mengalih bahasakan itu tidak bisa sekedar diserahkan pada mesin, meskipun mesin itu setiap saat diupdate. Begitu Fenty menurut saya. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Bu Penny atas masukan serta beberapa gagasan yang disampaikan. Pak Sony atau Bu Fenty mungkin ingin menanggapi? Baik, terima kasih Bu Penny atas
masukan dan komentarnya. Memang benar, selain penuturnya yang perlu berubah, mungkin pengelola Google-nya juga perlu memperbarui diri. Tapi mengapa penekanan pertama saya tadi langsung kepada para penutur, karena di Google Dokumen itu sebenarnya juga ada pilihan untuk memberikan saran perbaikan. Nah, kalau saran perbaikan itu dilakukan secara massal, secara masif oleh seluruh penutur bahasa Indonesia, tentu Google juga akan mencatat hal itu. Oh, ternyata ini keliru, ternyata yang benar justru bukan ini. Nah, itu beberapa kali memang saya lakukan. Jadi ketika saya dikoreksi oleh Google Dokumen, saya sudah benar kok dikoreksi salah. Lalu saya cari, ternyata ada tempat untuk memberi saran, memberi umpan balik. Yang benar bukan ini, tapi tetap seperti yang saya tulis. Nah, itu selain Google-nya memang perlu memperbarui diri, perlu mengupdate korpusnya dengan benar. Seluruh penutur bahasa juga bisa memberikan saran, asalkan konsisten menggunakan bahasa yang benar. Tapi kembali lagi, ini harus sesuai dengan konteksnya. Kalau konteksnya mau menulis untuk hal yang tidak baku, ya jangan dipaksakan untuk harus yang baku dan formal. Demikian Bu Penny komentar saya. Terima kasih atas masukannya. Saya kembalikan ke Bu Diksita. Baik, terima kasih Pak Sony. Untuk Bu Fenty, apakah ada tanggapan? Ya, betul Bu Penny. Menerjemahkan itu adalah masalah rasa. Dan jelas campur tangan kecerdasan manusia lebih utama di sana. Walaupun mesin penerjemah itu terus-menerus diperbarui dan nampaknya semakin canggih, justru saya melihat kecanggihan itu untuk terus menantang kita semua untuk berpikir lebih ke depan, maksudnya ahead of the machine gitu. Nah, di kelas penerjemahan saya itu, di mana mahasiswa itu seolah-olah terus oke, penerjemahan itu adalah hal yang mudah karena kita sudah mendapat jawaban yang paripurna. Saya ingin menunjukkan bahwa itu enggak paripurna. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, otak kalian masih diperlukan di situ. Kalian jangan meletakkan kemampuan berpikir kalian di bawah Google Translate, harus di atasnya. Maka dan jelas kita tidak bisa hanya menyerah begitu saja dan secara konvensional mengajar penerjemahan seperti ketika saya belajar menerjemahkan di S1 dulu, jelas tidak mungkin bisa. Makanya saya mencoba dalam tanda petik mengakali apapun yang bisa kita lakukan supaya ya machine is a machine gitu, dan masih diperlukan sentuhan perasaan manusia, sentuhan akal budi manusia, dan kita tinggal menggali saja apa yang kalau menggunakan istilah yang lebih religius, apa yang sudah Tuhan berikan gitu kira-kira. Demikian Bu Penny, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sony dan Bu Fenty. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sekitar 2 menit untuk mungkin satu pertanyaan lagi apabila ada. Monggo, silakan Bapak Ibu peserta semua dan teman-teman mahasiswa apabila ingin bertanya. Baik. Apabila dirasa cukup, maka kita bisa mengakhiri sesi paralel siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Sony dan juga Bu Fenty untuk gagasan yang telah disampaikan. Kedua topik yang disampaikan oleh kedua narasumber kita sangat relevan dengan situasi saat ini, begitu ya, ketika kita memang dipaksa, saya pikir ya, dipaksa untuk hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi. Kita tidak bisa menghindari, tidak bisa menutup diri, tapi kita juga, saya pikir satu semangatnya tadi adalah kita juga tidak boleh menyerah dengan adanya teknologi yang sangat berkembang saat ini. Tapi kita harus melihat potensi-potensi dan peluang-peluang apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa memaksimalkan sinergi. Nah, seperti
lambang ini ya, saya pikir di virtual background kita ada tangan manusia dan tangan robot saling bersentuhan begitu, kita bisa bersinergi bersama antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu peserta. Kita akan bertemu lagi di seri kedua ya di webinar kita yang selanjutnya yang akan dilaksanakan Senin depan tanggal 11 April di jam yang sama, jam 11. Wah, seperti siaran TV ya. Oke, di channel yang sama, di jam yang sama. Baik, kami harapkan Bapak Ibu untuk bergabung kembali bersama dengan kami besok Senin. Sebelum kita tutup, kita akan berfoto bersama ya Bapak Ibu. Monggo yang apabila memungkinkan ya, silakan kami mohon untuk on cam. Kita akan mengambil foto bersama. Untuk kenang-kenangan kita pernah mengalami webinar dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan-jangan besok kita udah ketika melihat foto-foto ini lagi, wah pernah ya ada webinar seperti ini. Baik, monggo kita semua akan on cam. Baik, yang akan foto saya atau Mas Doni operator? Saya saja ya, baik. Oke. Ya, apakah masih ada teman-teman yang bisa on cam? Baik, kita akan foto bersama, kita akan, baik, oke, masih ada beberapa yang bisa on cam. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita akan foto bersama. Saya hitung 1, 2, 3, lalu akan saya foto. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih banyak. Sharingnya. Terima kasih Bu Disikta. Terima kasih Bu. Dianya.